Pada episode sebelumnya, Yuji dan Megumi menyamar sebagai fighter di klub bertarung yang dikelola Hikari Kinji. Semua itu dilakukan supaya mereka bisa mengetahui posisi Hikari untuk mengajaknya bergabung dengan para murid SMA Jujutsu. Namun tanpa disangka, Yuji bertemu dengan Panda yang juga sudah berada di sana untuk mendekati Hikari. Akan tetapi Panda kesusahan karena Hikari telah mengenalinya, sehingga Panda mengatur strategi supaya Yuji yang bisa menemui Hikari. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Panda keluar dari arena pertarungan dan menemui Megumi yang berada di semak-semak. Di sana Panda bertanya apakah Yuji bisa menemui Hikari karena dia sendiri tidak bisa mendekat meski ia sudah mengetahui posisi Hikari. Megumi pun bertanya alasannya. Namun Panda hanya berkata jika dia sendiri juga bingung. Seberapa kuatnya ia berjalan ke pintu, ia tidak pernah bisa mendekatinya. Panda menduga bahwa hal tersebut adalah teknik kutukan milik Kirara Hoshi, anak laki-laki kelas 3 yang selalu bersama Hikari. Karena tidak bisa mendekati Hikari, Panda akhirnya terpaksa menarik perhatian penonton seperti beruang sirkus sembari memantau situasi yang ada di sana. Mendengar hal itu, Megumi menjadi ragu apakah Yuji bisa membujuk Hikari. Panda merasa Yuji memiliki sesuatu hal yang bisa membuat Hikari tertarik. Namun sayangnya Yuji sangat payah jika harus berbohong. Skenario terburuknya, Hikari akan langsung sadar jika Yuji berasal dari SMA Jujutsu dan menendangnya tanpa mau mendengarkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Panda berpikir setelah Yuji berhasil masuk, mereka harus bisa mengendalikan area tersebut dan menjaga pintu supaya mereka bisa bicara dengan Hikari Kinji. Namun, Megumi tidak yakin untuk melakukan hal itu karena semua sudut terdapat CCTV yang bisa membuat mereka ketahuan. Beruntungnya, Panda sudah memantau semua area sehingga ia sudah tahu semua titik buta yang tidak terlihat oleh CCTV. Lagi pula, tidak masalah juga jika ada yang melihatnya. Karena secara teknis, penyihir kuat di sana hanyalah Hikari dan juga Kirara saja. Mendengar hal itu, Megumi menjadi yakin bahwa rencana Panda mungkin saja akan berhasil. Sejujurnya, Megumi masih khawatir akan teknik kutukan Kirara, tapi mereka tidak ada pilihan lain. Selain itu, jika mereka mengusir Yuji, maka mereka harus merelakan Hikari. Sementara itu, kita diperlihatkan situasi Yuji yang berada di dalam klub bertarung untuk menemui Hikari. Di sana Yuji dijemput langsung dan berjalan bersama Kirara Hoshi. Saat bertemu dengan Yuji, Kirara mengatakan bahwa Yuji membuat Hikari merasa bergairah lagi. Oleh karena itu, Kirara juga menyukainya. Namun Megumi mulai melakukan aksinya dengan mengendap-endap dan melumpuhkan satu persatu penjaga. Dengan teknik bayangan miliknya, Megumi dapat dengan mudah melumpuhkan beberapa penjaga sekaligus. Sementara itu, penjaga lainnya merasa aneh karena tiba-tiba melihat ada beruang sirkus yang bertingkah lucu bersama ban mobil. Namun tak lama kemudian, mereka sadar bahwa dia adalah Panda yang bertarung di turnamen. Menyadari hal itu, Panda langsung menghajar penjaga tadi dengan cepat, lalu mengambil sosis yang sempat mereka tawarkan kepada Panda. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, Panda dan Megumi bertemu lagi di atap bangunan. Di sana Megumi kembali memastikan kepada Panda apakah tindakannya kali ini benar-benar tidak menjadi masalah. Dan Panda dengan mantap menjawab bahwa semuanya tidak akan menjadi masalah. Kini keduanya bergerak lagi untuk melumpuhkan penjaga di pintu CCTV. Namun tanpa diduga, mereka berdua bertemu dengan seseorang yang tidak ingin mereka temui. Tanpa disengaja, Megumi dan Panda bertemu dengan Kirara Hoshi yang kebetulan sedang melintas. Keduanya pun bingung kenapa Kirara tidak bersama Hikari. Sementara Kirara langsung merespon bahwa Panda sedang bersama salah satu teman Yuji. Melihat semua itu, Kirara langsung berpikir bahwa itu berarti Yuji juga berasal dari SMA Jujutsu. Menyadari hal itu, ia hendak menelpon Hikari bahwa ia dalam bahaya. Namun tiba-tiba, Megumi tidak mau dia mematung tanpa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, ia langsung mengerahkan salah satu shikigaminya. Akan tetapi saat Devin Dog berusaha menyerang Kirara, tiba-tiba saja anjing tersebut terpental dan kembali ke posisi Megumi. Menyadari hal itu, Megumi berpikir kenapa shikigaminya bisa terpental. Kemudian ia teringat perkataan Panda bahwa kemungkinan itu adalah teknik kutukan milik Kirara. Saat itu Megumi menyadari bahwa Devin Dog sudah ditandai. Begitu pula Panda yang juga sudah ditandai.
Tak mau mengambil resiko, Kirara langsung berlari menuju ruang monitor tempat Hakari berada. Panda pun meneriaki Kirara bahwa mereka bukanlah musuhnya. Ia hanya ingin meminta sesuatu kepada Hakari. Namun Kirara tidak mempercayai perkataan Panda dan terus berlari. Sementara Panda juga tidak bisa mendekati Kirara. Melihat hal itu, Megumi menyuruh anjingnya untuk mencegat Kirara sehingga posisi mereka semua saling menghalangi. Namun untuk saat ini, Panda dan Divine Dog tidak bisa mendekati Kirara. Namun tiba-tiba saja Megumi merasakan tarikan luar biasa yang membuatnya tiba-tiba tertarik hingga menabrak Shikigami-nya sendiri. Saat itu Megumi makin bingung, karena tidak hanya tidak bisa mendekati Kirara, ia dan Divine Dog juga tidak bisa terpisah. Ia pun bingung teknik kutukan apa yang dipakai Kirara. Ketiganya terkunci di posisinya masing-masing dengan tanda bintang yang berada pada tubuh Panda. Sementara itu di tempat lain, Hakari bertanya pada Yuji apakah ia percaya bahwa Hakari bisa menghasilkan uang 1 juta yen hanya dalam 1 bulan dengan bekerja selama 1 jam saja per hari. Yuji yang baru pertama kali bertemu dengan Hakari hanya bisa melongo karena pertanyaannya terdengar tidak masuk akal. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Yuji masih terdiam karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hakari. Namun ia menjawab bahwa itu tergantung apa yang harus ia lakukan. Kemudian Hakari mengatakan bahwa kalau Yuji mau tahu caranya, ia harus membayarnya 200.000 yen dulu. Tentu saja Yuji tak mau melakukannya karena ia tak percaya. Kemudian Hakari menjelaskan bahwa ini sebenarnya adalah penipuan klasik, di mana berpura-pura sebagai orang kaya dan menjual tips cara untuk menjadi kaya raya. Semua itu jelas adalah penipuan. Tapi ada saja orang bodoh yang tertipu juga. Hakari menjelaskan bahwa semua itu dikarenakan hasrat manusia. Lebih lanjut lagi, Hakari menjelaskan baik penipu maupun yang ditipu memiliki hasrat untuk mengubah hidup mereka. Pada akhirnya, orang-orang itu membuat kesalahan karena hasrat yang berlebihan. Namun bagi Hakari sendiri, ia sangat menyukainya. Kemudian Hakari bertanya apa Yuji tahu bagaimana cara tercepat mengatasi hasrat. Lalu Yuji menjawab dengan berjudi. Hakari membenarkan hal tersebut karena baginya hidup adalah sebuah perjudian. Baginya semua orang melakukan perjudian, namun yang mereka benci adalah kekalahan dan kehancuran. Hakari sangat menyukai hasrat tersebut. Baginya hasrat adalah berjudi dan berjudi adalah hasrat. Sementara cinta adalah kendali. Ia ingin mengendalikan hasrat di negaranya dengan klub bertarungnya tersebut. Pada intinya, Hakari menjelaskan visi misinya untuk meraup banyak uang dan mengajak orang kuat seperti Yuji untuk bergabung dengannya. Saat itu Yuji teringat pesan Megumi untuk tidak bilang apapun yang berkaitan dengan SMA Jujutsu. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba saja ponsel milik Hakari berdering dengan sangat nyaring yang membuat Yuji dan Hakari kompak menatap layar ponsel. Hakari yang melihat ada telepon merasa ada yang aneh. Kemudian ia menawari Yuji sebuah minuman. Yuji menerimanya asal tidak minuman beralkohol karena ia merasa masih di bawah umur. Meskipun hal tersebut tidak cocok dengan tampang Yuji. Mendengar hal itu, Hakari langsung memberitahu Yuji bahwa Gojo Satoru juga tidak bisa minum. Mendengar nama Gojo, Yuji pun pura-pura tidak tahu dan menanyakan siapa itu Gojo. Kemudian Hakari mengatakan bahwa semua penyihir tahu siapa itu Gojo. Kenapa Yuji pura-pura tidak tahu? Mendengar hal itu, ekspresi Yuji langsung berubah karena itu artinya Hakari sudah mengetahui rahasia Yuji. Hakari langsung membanting gelas minumannya, sementara Yuji merasakan keringat dingin mulai mengucur dari tubuhnya. Hakari pun bertanya apakah Yuji adalah mata-mata dari SMA Jujutsu. Lalu Yuji menjawab bahwa ia tidak seperti yang dipikirkan Hakari. Namun gelas minuman tiba-tiba saja terbang ke arah mata Yuji. Kemudian Hakari bersiap bertarung menggunakan teknik kutukannya. Tak lama setelah itu, tubuh Yuji tiba-tiba saja langsung diapit oleh 2 pintu kereta. Untungnya Yuji bisa melompat dan menghindar saat pintu tersebut tiba-tiba saja menutup. Hakari langsung menyerang Yuji di sana, sementara Yuji masih menahan Hakari dan mencoba memberikan penjelasan. Ketika Yuji melompat untuk menghindari serangan langsung dari Hakari, tiba-tiba saja tubuh Yuji digencet kembali sebelum Yuji menjelaskan situasinya kepada Hakari Kinji. Saat ini Hakari tidak mau mendengarkan perkataan Yuji, karena saat Kirara menelponnya tadi,
Itu berarti ada hal aneh yang sedang terjadi. Hakari mengatakan hal itu sembari menghajar Yuji habis-habisan. Saat ini Yuji hanya bisa bertahan tanpa membalas, karena ia teringat pesan Megumi bahwa tujuan mereka kesini hanya untuk mengajak Hakari bekerja sama. Oleh karena itu, Yuji langsung mencengkram kerah Hakari. Kemudian ia menghantamkan kepalanya kepada seniornya supaya dia mau mendengarkan penjelasan Yuji terlebih dahulu. Namun Hakari menjawab jika dia tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Yuji, karena saat ini ia sudah merasa dingin. Keduanya saling beradu otot satu sama lain, sehingga menyebabkan situasi yang sulit bagi Yuji. Di sisi lain, Megumi dan Kirara masih terdiam di tempat satu sama lain. Saat ini Megumi mengumpat pasrah karena situasinya tidak menguntungkan. Namun ia masih mencoba untuk menjelaskan situasinya kepada Kirara bahwa ia tidak memihak SMA Jujutsu. Kedatangannya ke sini berkaitan dengan situasi di Tokyo dan kemunculan penghalang yang disebabkan oleh serangan tak terduga dari Kenjaku. Megumi berteriak bahwa ia membutuhkan kerjasama dari Hakari. Kirara mengatakan bahwa SMA Jujutsu duluan yang mengeluarkannya bersama dengan Hakari. Kemudian Megumi mengelak karena ia tidak memihak SMA Jujutsu. Lagi pula ia tidak mengetahui masalah Kirara dan Hakari dengan para petinggi Jujutsu. Kemudian Panda mulai menjelaskan bahwa itu semua disebabkan karena para petinggi Jujutsu tidak menyukai teknik kutukan milik Hakari. Petinggi Jujutsu lebih konservatif dengan menyukai teknik yang mudah dimengerti seperti teknik kutukan milik Nobara. Sementara Hakari dan Kirara mempunyai pandangannya sendiri mengenai masa depan dunia Jujutsu. Kirara mengatakan bahwa teknik kutukan Hakari adalah contoh yang pas untuk hal itu. Tapi petinggi Jujutsu salah paham dan kalah, sehingga Gojo Satoru selalu membereskan semua kekacauan yang mereka buat. Mendengar perkataan Megumi, Kirara bertanya kenapa ia membutuhkan Hakari. Kemudian Megumi menjawab bahwa saat ini Gojo sudah tersegel, dan karena hal itulah pihak Jujutsu kalah. Mendengar penjelasan Megumi, Kirara memasang ekspresi yang terlihat bahwa alasan yang dikatakan Megumi hanyalah lelucon besar belaka. Melihat hal itu, Megumi dan Panda menjadi syok karena Kirara tidak percaya dengan ucapannya. Sebenarnya Panda bisa memahami kenapa Kirara tidak percaya, tapi hal tersebut memang benar-benar terjadi. Kemudian Megumi langsung membentuk segel tangan dan memanggil Shikigami kelincinya untuk mengatasi Kirara. Saat ini Kirara adalah orang terdekat Hakari. Jika ia bisa meyakinkan Kirara, maka negosiasi dengan Hakari akan menjadi lebih mudah. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.